Sejarah akuntansi pada zaman penjajahan Belanda, perusahaan di Indonesia menggunakan sistem kontinual atau tata buku yang digagas oleh Luca Pacioli. Meskipun sama-sama berasal dari pembukuan berpasangan, tetapi akuntansi berbeda dengan tata buku. Setelah tahun 1960, akuntansi cara Amerika Anglo-Saxon mulai diperkenalkan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, akhirnya sistem pembukaan di Indonesia pun berganti dari kontinental menjadi Anglo-Saxon. 1. Pada tahun 1957, peristiwa konfrontasi Irian Barat yang melibatkan Indonesia dan Belanda sehingga berakibat pada seluruh pelajar yang berada di Belanda ditarik dan melanjutkan studinya di berbagai negara, salah satunya adalah Amerika. 2. Penanaman modal asing atau PMA memberikan dampak positif terhadap perkembangan akuntansi, khususnya sistem akuntansi Anglo-Saxon. Pada perkembangan berikut, akuntansi di Indonesia menerapkan pedoman standar akuntansi keuangan atau PSAK sebagai upaya penyesuaian terhadap kondisi global, peningkatan transparansi laporan keuangan, dan peningkatan kualitas laporan keuangan di Pengertian akuntansi. Secara garis besar, pengertian akuntansi adalah suatu proses yang diawali dengan mencatat, mengelompokkan, mengolah, menyajikan data, serta mencatat transaksi yang berhubungan dengan uang. Dengan demikian, informasi tersebut dapat digunakan oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan menjadi bahan untuk mengamati suatu keputusan. Seorang praktisi yang ahli dalam bidang ini disebut akuntan. Definisi akuntan juga sudah disebut sebagai bahasa bisnis untuk mengukur hasil kegiatan ekonomi dalam organisasi serta menyampaikan informasi kepada berbagai pihak, termasuk manajemen, investor, kreditor, dan regulator. Berbagai teori sendiri telah banyak dikemukakan mengenai pengertian akuntansi. Berbagai teori berkembang seiring dengan semakin banyaknya orang yang ingin mempelajarinya, mengingat ilmu sistem accounting memberi berbagai kemudahan dalam melakukan kegiatan. Penggunaan informasi akuntansi. Pada umumnya, para pemakai informasi akuntansi yang tersebar di masyarakat bisa dibedakan menjadi dua kategori, yakni pemakai informasi internal dan eksternal. Pemakai informasi internal adalah orang yang terlibat dalam suatu perusahaan dan membuat laporan akuntansi. Sedangkan pemakaian informasi akuntansi eksternal adalah individu, lembaga, atau entitas lainnya di luar perusahaan yang menggunakan informasi demi pengambilan kebijakan. Pemakaian informasi akuntansi internal yang dimaksud adalah manajer dan pemilik perusahaan, sedangkan pemakaian eksternal mencakup investor, kreditur, supplier atau pemasok, instansi, pemerintah, masyarakat umum, pelanggan, dan pihak karyawan. Dalam karakter kualitas angkutan. Dalam memimpin perusahaan, pemimpin perusahaan harus menggunakan 4 fungsi manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebelum menjalin hubungan dengan perusahaan, kreditor harus menggunakan informasi akuntansi untuk mendapat keterangan tentang keadaan perusahaan. Sebuah informasi akuntansi dianggap berkualitas jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. 1. Perbandingan antara manfaat dan biaya. 2. Dapat dipahami. 3. Relevan. 4. Dapat dipercaya. 5. Nilai prediksi. 6. Umpan baik. 7. Tepat waktu. 8. Dapat dibandingkan dan konsisten. 9. Materiality, cukup berarti. Informasi akuntansi harus berkualitas agar dapat digunakan sebagai dasar pengembalan keputusan. Prinsip akuntansi yang bersifat umum. Prinsip akuntansi dijabarkan dari tujuan laporan keuangan, postulat akuntansi, dan konsep teoretis akuntansi, serta sebagai dasar pengembangan teknik atau prosedur akuntansi yang dipakai dalam menyusun laporan keuangan. Akuntansi keuangan mengikuti prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Generally Accepted Accounting Principle, disingkat GAAP. Dalam membuat laporan,
prinsip yang harus diketahui menurut Charles T. Holmgren, Walter T. Harrison Jr., dan Linda Smith Bamber pada tahun 2009 adalah sebagai berikut. 1. Prinsip biaya historis. Bisa disebut juga historical cost principle. 2. Prinsip pengakuan pendapatan. Atau bisa disebut juga revenue recognition principle. 3. Prinsip mempertemukan. Bisa disebut juga matching principle. 4. Prinsip konsistensi. Atau bisa disebut juga consistency principle. 5. Prinsip pengungkapan penuh. Atau bisa disebut juga full disclosure principle. Profesi akuntansi. Yang pertama ada akuntan publik, lebih dikenal sebagai akuntan eksternal. Profesi ini bekerja secara independen dalam memberikan jasa-jasanya. Karena bersifat independen, akuntansi biasanya memiliki kantor akuntannya sendiri dan menawarkan jasanya kepada masyarakat umum. Jasa yang ditawarkan akuntan publik antara lain perpajakan, penyusunan sistem akuntansi, pemeriksaan kewajaran laporan keuangan, konsultasi manajemen perusahaan, dan penyusunan laporan keuangan dalam jangkauan kredit. Yang kedua, akuntan pemerintah. Seperti namanya, sudah seorang akuntan pemerintah bekerja di lembaga-lembaga pemerintahan, yaitu lembaga seperti Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Tugas-tugas yang diemban oleh akuntan pemerintah antara lain melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap aliran keuangan serta melakukan perancangan sistem akuntansi untuk pemerintah. Yang ketiga ada akuntan pendidik. Jika dua profesi di atas condong kepada profesi sebagai praktisi akuntansi, maka profesi yang satu ini berfokus di dunia pendidikan. Seorang akuntan pendidik bertugas mengajar dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi. Selain itu, akuntan pendidik juga dituntut untuk mampu melakukan penelitian dan pengembangan ilmu akuntansi. Etika profesi akuntan. Dalam Kode Etika Akuntansi Indonesia tahun 1998, disebutkan prinsip etika profesi akuntan yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggung jawab profesi. 2. Kepentingan publik. 3. Integritas. 4. Objektivitas. 5. Kompetensi dan kehati-hatian profesional. 6. Kerahasiaan. Pelanggaran etika profesi walaupun kecil tidak boleh ditoleransi atau dibiarkan. Pelanggaran etika akan merugikan reputasi profesional seorang akuntan. Dan berikut 3 prinsip dasar perilaku etis bagi akuntan. Yang pertama adalah menghindari pelanggaran etika sekecil apapun. Kedua, menekankan pada reputasi jangka panjang. 3. Menghadapi konsekuensi yang kurang baik bila berpegangan pada perilaku etis. Bidang-bidang akuntansi. Berikut beberapa bidang-bidang akuntansi. Yang pertama, akuntansi keuangan adalah bagian dari akuntansi yang mengkhususkan dalam proses pencatatan transaksi, penyajian dalam bentuk laporan keuangan. Yang kedua, akuntansi auditing adalah bagian akuntansi yang mengkhususkan pada pemeriksaan catatan-catatan akuntansi secara independen. Dan yang ketiga, akuntansi biaya berhubungan dengan perencanaan, penetapan, dan pengendalian biaya produksi. 4. Akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang mengkhususkan pada pengembangan dan penafsiran informasi akuntansi untuk membantu manajemen dalam menjalankan perusahaan. 5. Akuntansi anggaran berhubungan dengan penyusunan rencana pengeluaran perusahaan dan membandingkannya dengan pengeluaran aktual. 6. Akuntansi perpajakan mengkhususkan kegiatannya dalam menyiapkan data yang diperlukan untuk perhitungan pajak.